Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberi seperti kerabat, dan melarang kecabulan dan mewujudkan kejahatan dan pemberontakan. Dia mengingatkanmu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl 91. Ayat ini mengandung jalan bagi kita untuk menciptakan masyarakat yang memenuhi hak-hak manusia dan hak-hak Tuhan. Sangat disayangkan bahwa pada hari-hari ini, dunia secara keseluruhan, termasuk dunia Muslim, cenderung merampas hak orang lain. Meskipun Muslim menganut ajaran Islam, banyak dari mereka di seluruh dunia telah menjadi korban penyakit tersebut. Allah telah menetapkan bahwa kita harus berlaku adil kepadanya dan ciptanya, atau dengan kata lain, memenuhi hak-hak mereka. Jika kita dapat melampaui ini, kita seharusnya tidak hanya menunjukkan keadilan, tetapi juga menunjukkan kebaikan, seolah-olah kita benar-benar merasakannya. Lalu, jika kita dapat melampaui ini, kita harus memperlakukan Tuhan dan ciptaannya tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan, serupa dengan orang yang tidak mementingkan diri sendiri karena suatu hubungan. Kita harus selalu memperhatikan hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita harus menganggap Tuhan esa dan tanpa sekutu, dan menganggap Dia satu-satunya yang layak disembah. Ini adalah hubungan dengan Allah yang menunjukkan keadilan. Dia adalah Tuhan, pemelihara dan penyedia. Jadi ini adalah haknya. Adalah haknya bahwa kita mencintainya dan menaatinya, dan Dia saja. Melakukannya adalah keadilan bagi Tuhan. Jika kita ingin melampaui tingkat ini, kita harus menunjukkan ihsan atau kebajikan, yang berarti benar-benar menyadari keagungan Tuhan dan larut tenggelam dalam keindahannya, seolah-olah telah menyaksikannya secara langsung. Kita tidak dapat menunjukkan kebaikan kepada Tuhan. Jadi, menunjukkan kebaikan kepada Tuhan berarti sepenuhnya larut dalam cinta dan penyembahannya, seolah-olah kita telah benar-benar menyaksikan kekuasaan dan sifat-sifatnya. Tingkat di atas ini adalah kekerabatan atau ita idzil qurba. Sebelum tingkat ini, kita harus berusaha dan berjuang. Namun, pada tahap ini, kita disingkirkan dari semua formalitas dan usaha, dan cinta kepada Tuhan ini menjadi alami, serupa dengan cinta kepada kaum kerabat. Cinta ini tanpa pamrih. Sehubungan dengan manusia, keadilan berarti menunjukkan keadilan kepada sesama manusia, memberikan hak-hak mereka, dan meminta hak-hak kita dari mereka dengan cara yang adil. Tahap selanjutnya adalah kebajikan. Jika seseorang menyakiti kita, kita menunjukkan kebaikan dan belas kasihan kepada mereka. Pada tahap ini kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain terlepas dari perilaku mereka terhadap kita. Tahap selanjutnya adalah kekerabatan. Pada tahap ini semua kebaikan dan ulas asih yang ditunjukkan kepada orang lain menjadi tanpa pamrih dan tidak ada harapan imbalan. Juga tidak ada keinginan egois dalam pikiran. Kebaikan seperti itu alami dan muncul dari hati seperti cinta yang ada di antara keluarga dan kerabat. Ini adalah bentuk cinta tertinggi bagi umat manusia yang lepas dan murni dari segala keegoisan dan motif tersembunyi. Ini adalah standar yang harus kita tunjukkan di antara satu sama lain, dan kemudian memperluas kasih ini kepada orang lain. Sehubungan dengan hak-hak Allah, ayat tersebut memerintahkan kita untuk memberikan kepada Allah hak-haknya, karena Dia telah menciptakan kita dan memberi kita rezeki. Oleh karena itu, Dia berhak menerima penyembahan kita.
Selain itu, kita harus melampaui ini dan patuh kepadanya yang merupakan tahap kedua. Pada tahap kebajikan, kita mengingat kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dalam hal ini, ketika kita menunjukkan ihsan atau kebajikan kepada Tuhan, sifat-sifatnya ada di depan kita. Orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala ada 3 jenis. Pertama, ada orang-orang yang karena penglihatannya terhalang, tidak dapat melihat nikmat Allah Ta'ala secara maksimal. Entah penglihatan mereka terhalang atau mereka lebih mengandalkan sarana materi. Wawasan yang tidak mereka miliki dapat dicapai jika mereka, seperti yang diperlukan pada tahap kebajikan, merenungkan nikmat Tuhan. Ketika kita merenungkan nikmat Allah, hati menjadi hidup dalam cinta Allah. Banyak orang hanya meyakini Tuhan sebagai pencipta mereka sebagai formalitas dan tidak benar-benar memahami kedalaman dari apa yang mereka yakini. Alasannya adalah ketergantungan mereka yang tinggi pada sarana materi menyebabkan wajah Tuhan yang sebenarnya menjadi kabur. Pemahaman yang catat seperti itu dijangkiti oleh keduniawian dan tidak dapat mengungkapkan sifat sejati Tuhan. Orang seperti ini hanya melakukan kewajiban agama sebagai formalitas dan bukan dari hati. Bahkan dengan orang-orang seperti itu, Allah yang Maha Kuasa menunjukkan belas kasih dan menerima keadaan mereka. Kedua, setelah kecenderungan kita beralih dari sarana materi kepada nikmat Tuhan, kita menjadi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Pada tahap ini, sarana materi tidak penting, dan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak orang mementingkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri atau bantuan orang lain. Tetapi orang yang mencapai tahap ini menyadari bahwa segala sesuatu terwujud karena Tuhan dan hanya Tuhan. Pada tahap ini kita tidak menganggap Tuhan sebagai tidak terlihat atau gaib, tetapi benar-benar merasakan Dia dan hadir di hadapan diri kita sendiri. Ibadah kita benar-benar berubah, dan ketika dalam sholat kita dapat melihat Tuhan di hadapan diri kita sendiri. Tahap ibadah ini dikenal sebagai ihsan dalam Al-Quran. Ada tahap di atas ihsan yang dikenal dengan memberi seperti kerabat atau idil kurba. Ketika kita terus merenungkan dan menyaksikan kekuasaan dan sifat-sifat Tuhan dan gigih dalam ibadah dan upaya kita untuk mencapai cintanya, pada akhirnya kita akan larut sepenuhnya dalam cinta Tuhan yang menyerupai hubungan pribadi. Pada tahap ini, ibadah kita tidak semata-mata dilandasi cinta yang lahir dari menyaksikan nikmat Allah, melainkan cinta kita bersumber dari hati sebagai hal yang pribadi. Ibadah pada tahap ini bukan untuk meminta atau memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi menyerupai hubungan yang dimiliki seorang anak dengan orang tuanya. Karena inilah alasan di tempat lain dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik atau rangkaian ibadahmu, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Quran Surah Al-Baqarah 201. Pada tahap ini cinta kita kepada Tuhan menjadi murni. Kita tidak berusaha untuk memenuhi kesenangan dan keinginan sendiri, melainkan berjuang untuk keridhaan Allah. Orang-orang seperti itu karena cinta mereka kepada Tuhan, melayani umat manusia dengan cara yang paling penuh kasih dan sebagai hasilnya, mereka tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali kesenangan dan perhatian Tuhan. Dengan demikian, hubungan dengan Allah seperti itu seharusnya tidak hanya menghasilkan pemenuhan cinta hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada ciptaannya. Hanya membaca dan merenungkan, menghayati buku ini, banyak kelemahan dan masalah kita akan hilang segera. Kawan-kawan, yang akan Anda baca ini adalah peta jalan yang langsung dan tercepat
menuju pribadi yang memiliki apa yang saya sebut kecerdasan tertinggi. Kita bisa menyebutnya super intelligence atau spiritual intelligence. Nah, dunia diciptakan bagi orang-orang paling cerdas ini. Satu-satunya alasan segala jenis kejahatan, segala jenis masalah sosial, dan segala jenis bencana, baik bencana alam, bencana ekonomi, dan bencana politik, masih terus menimpa umat manusia adalah karena kelangkaan pribadi-pribadi paling cerdas ini. Manusia yang ada di dunia ini tidak mampu mengatasi semua sumber kedukaan ini. Bahkan sebagian mereka terlibat di dalamnya, di dalam semua bencana ini. Mereka justru bagian dari permasalahan. Kita harus menginginkan kualitas ini, kecerdasan tertinggi ini. Karena kita memang diciptakan untuk memiliki mutu-mutu terbaik ini. Bukan untuk tujuan lain. Dan kita dibekali potensi-potensi untuk menyerap sifat-sifat unggul ini.